Kembali lagi dengan renungan harian GKI Kebonjati. Kali ini bersama saya Yoselin Natania Yusaksilalahi atau Bapak Ibu dan Sobat Maestro biasa mengenal saya dengan panggilan Selin. Tema renungan kita hari ini adalah jika aku lemah maka aku kuat. Dan ayat Alkitab yang akan kita renungkan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Dan untuk kali ini saya hanya akan membacakannya ayat 7 sampai 10. Dan kita akan membacakannya dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini agar lebih mudah untuk memahaminya. Alkitab mengatakan demikian. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Ayat yang ke-8, 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, "Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah." Itu sebabnya, kata Paulus, saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi, saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu, kita bisa memahami bahwa situasi Rasul Paulus pada saat itu, dia mengalami sakit, dan sakitnya ini membuat dia sangat payah. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika dikatakan pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata bahwa dia mengerti bahwa penyakit itu dari iblis datangnya, tapi dibuat supaya dia bisa melihat ada kuasa Kristus yang nyata dalam dirinya. Dan judul renungan yang saya pilih kali ini diambil dari ayatnya yang ke-10, bagian B. Jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam Alkitab dicatat dengan tanda baca titik pada akhirnya. Tapi di judul renungan hari ini saya memberikan tanda tanya. Jadi dalam renungan kali ini kita akan secara khusus mencari apa sih penyebab Paulus bisa mengatakan bahwa jika aku lemah maka aku kuat. Sebab memang ketika orang lemah atau sakit, ya tidak mungkin orang menjadi kuat. Dan kalau kita meneliti dari 4 ayat yang tadi kita baca, kita memahami bahwa pada masa itu Paulus sangat menyadari betapa Tuhan menguasai dirinya. Dan dari ayat demi ayat kita memahami bahwa hal-hal itu terjadi tidak Paulus sesali, tapi Paulus berbangga hati karena penyakit yang dialaminya. Karena lewat penyakit itu
dia bisa menceritakan kuasa Allah yang sempurna. Pengalaman Rasul Paulus ini sejalan dengan pengalaman pribadi saya yang saya alami setiap hari. Kalau Bapak Ibu dan Sobat Maestro pernah berjumpa dengan saya secara langsung, maka Bapak Ibu dan Saudara akan melihat bahwa saya memang setiap harinya berada di kursi roda. Dan ketika Rasul Paulus menceritakan bahwa sebetulnya Rasul Paulus sendiri sudah 3 kali meminta Tuhan untuk menyembuhkannya pada ayat 8 tadi, saya pun mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Saya mengalami protes dan marah pada Tuhan luar biasa karena apa yang saya alami. Proses penerimaan diri saya untuk memahami bahwa penyakit ini adalah anugerah dari Tuhan. Apa yang saya alami adalah anugerah Tuhan. Prosesnya begitu panjang. Tapi seiring berjalannya waktu dan kini ketika saya semakin dewasa, saya memahami bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab ini dan bagian yang kita baca adalah benar. Saya tidak lagi perlu untuk membangga-banggakan apa yang saya miliki, sebab tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan karena saya mengalami apa yang saya alami sekarang, justru saya dapat menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya setiap hari. Maka kalau di awal judul renungan kita adalah pertanyaan, apa yang menyebabkan jika aku lemah maka aku kuat? Jawabannya adalah karena Kristus ada dalam diri kita, ada dalam diri saya dan ada dalam diri Rasul Paulus. Pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau saya sudah mengalami betapa besarnya kuasa kasih Kristus dalam hidup saya dan juga kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh pendengarnya. Tuhan Yesus memberkati.